Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Jumat ya, dimanapun Anda berada. Ini fenomena zikir ya. Ketika kita itu zikir ya, terus badan gerak sendiri, itu biasanya ada makhluk halus ya di dalam tubuh Anda. Ya, bisa makhluk halus juga bisa khotam ya. Khotam dan makhluk halus itu sama ya teman-teman nonton Jumat. Yang membedakan cuma fungsinya saja gitu. Kalau makhluk halus tidak bisa kita fungsikan ya, tidak bisa kita suruh ya. Kalau kita mau suruh makhluk halus ya kita harus tundukkan makhluk halus tadi. Ya, ketika kita bisa menundukkan makhluk halus, maka dia akan menjadi pembantu kita, akan menjadi perewangan kita, akan menjadi khotam kita. Sedangkan khotam ya memang sudah kita tundukkan. Ya, jadi kalau Anda wirid, zikir, ya, tiba-tiba merasa ya ketika wirid ini tiba-tiba gerak-gerak sendiri tangan Anda. Ya, itu terjadi gesekan energi. Nah, biasanya ya, ketika Anda wirid seperti itu terus ada gerak-gerak sendiri, berarti apakah itu khotam, apakah itu makhluk halus, berarti negatif. Ya, kenapa? Suasana Anda saat itu sedang wirid. Suasana Anda atau laku Anda saat itu, aktivitas Anda sedang zikir. Ya. Zikir wirid ini kan positif, ya. Kecuali Anda mengamalkan sebuah amalan ilmu hitam misalkan, ya beda lagi. Kalau Anda mengamalkan ilmu hitam terus terjadi gerakan, nah berarti yang di dalam positif, yang Anda masukkan negatif. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman nonton Jumat sangat sederhana seperti itu ya. Untuk memahami ya, apakah yang ada di dalam tubuh Anda ini negatif atau positif. Ya. Nah, kalau coba Anda lihat ya, ketika Anda mengalami ya, tubuh Anda katakanlah ketika wirid, zikir ya, itu gerak-gerak sendiri. Coba Anda lihat dengan perilaku Anda sehari-hari. Apakah banyak positifnya atau banyak negatifnya? Kalau banyak negatifnya, berarti makhluk yang ada di dalam tubuh Anda ya jelas-jelas negatif. Ya. Terus apa yang harus Anda lakukan? Ketika Anda mengalami seperti itu, tingkatkan porsinya ya. Ya, tingkatkan porsi zikirnya, tingkatkan porsi wiridnya. Kalau Anda katakanlah wirid pas 100 kali, Anda tingkatkan menjadi 1000 kali. Ya, sekalian kita lihat reaksinya sampai sejauh mana ya. Atau kalau Anda ingin lebih cepat, ya ketika Anda mengalami seperti itu, gunakan puasa. Ya, puasa ya zikir ya wirid. Ya. Ya, ini juga akan bisa membersihkan ya. Jikalau reaksi-reaksi yang muncul ya, itu adalah ditimbulkan dari adanya makhluk halus yang ada di dalam diri Anda. Ya, bisa dipahami ya teman-teman nonton Jumat. Kalau Anda mengalami kondisi merasakan kondisi apa itu namanya gerak sendiri gitu. Ya memang seperti itu gitu ya, gerak-gerak sendiri. Saya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman, gerak sendiri ya, sampai paha saya itu seperti kaku gitu, kaku seperti besi gitu. Ya, nah, terus saya lakukan terus, saya tambah porsinya, caranya seperti itu ya. Jadi ketika kita menambah porsi dari amalan ya, ketika kita menambah porsi dari wirid zikir yang kita lakukan, nah itu harapannya ketika itu adalah sebuah energi negatif, harapan kita itu bisa cepat keluar gitu, bisa cepat keluar karena terbentur ya, terbentur dengan energi positif yang kita masukkan di dalam tubuh kita melalui zikir dan wirid. Anda tidak perlu takut ya ketika Anda mengalami seperti itu ya. Nah, bisa dipahami ya. Dan teman-teman nonton Jumat ya, ketika kita itu wirid, ketika kita itu zikir, itu juga kita ini bisa masuk ke dalam dimensinya makhluk halus ya. Kita ini akan bisa masuk ke dalam dimensinya makhluk halus. Tahu ya? Ya. Ketika kita ini terbiasa wirid, ketika kita ini terbiasa zikir, ketika jumlah wirid dan zikir kita ini banyak itu ya, itu kita ini bisa masuk
ke dalam dimensi mereka gitu. Jadi tidak hanya sebuah gerakan ya, tidak hanya Anda merasakan gerakan-gerakan ya, tangan Anda terjadi gesekan energi, enggak, tapi Anda masuk ke alam energi, alam makhluk halus. Bukan fisik kita itu masuk gitu ya, enggak ya. Ingat teman-teman, hutan Jumat ya. Jadi frekuensi makhluk halus ini adalah dimensi di mana itu sama dengan dimensi batin kita gitu. Sama dengan dimensi alam rasa kita gitu. Ya, kalau Anda bisa paham dengan konsep ini ya, tanpa Anda mengamalkan sebuah amalan pun ya, Anda langsung bisa membuka mata batin. Bisa melihat ya, dimensi lain itu bisa. Ya, tapi kebanyakan orang itu terjebak dengan dimensi pikiran ya. Dimensi logika. Ya, sehingga apa? Sulit untuk masuk ke dalam dimensi batin, sulit untuk melihat sebuah energi. Beda dengan anak kecil itu ya. Kenapa anak kecil itu mudah untuk bisa melihat makhluk halus? Karena dimensi mereka adalah dimensi batin, dimensi rasa. Ya, itu anak umur 1 tahun sampai umur 5 tahun itu ya, dimensinya dimensi rasa, bukan dimensi pikiran. Baru ketika sudah masuk sekolah diajari ini itu ya. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Nenek Budi, baru ya. Lambat laun semua tertutup, dimensi rasanya tertutup, dimensi batinnya tertutup. Yang terjadi apa? Ya tidak bisa melihat ya. Jadi teman-teman nonton Jumat, silakan ya, kalau Anda ingin melihat makhluk halus, coba Anda zikir sebanyak-banyaknya, di atas 1000 itu biasanya Anda ini sudah masuk ke dalam frekuensinya makhluk halus ya. Gak usah heran ya kalau Anda sering melihat penampakan atau Anda didatangi ya makhluk halus, tidak masalah ya. Kita juga harus belajar seperti itu ya. Jadi hal-hal semacam ini ya, Anda tidak akan percaya manakala Anda tidak praktek gitu ya. Coba Anda praktek ya, zikir 1000 kali setiap hari, Anda lakukan saja. Semakin banyak ya, pokoknya zikir sampai ngantuk-ngantuk ya, sampai tidak kuat ya. Ya, biasanya itu akan lebih cepat lagi ya. Untuk Anda ini masuk ke dalam dimensi ya, dimensi energi ya. Jangan berpikir yang seperti yang banyak-banyak terbaik dari YouTube itu ya, harus lorong, ada putih, ada pintu, kelamaan teman-teman ya. Tidak seperti itu gitu ya. Nah, setiap orang beda-beda ya, mungkin ada yang seperti itu, tapi ada juga yang langsung terbuka itu ya ada. Dan semua ini tergantung dari penghayatan dan penjiwaan Anda ketika Anda laku di dalam wirid ya. Jadi pesan saya ketika Anda wirid, niatkan ya lillahi ta'ala, jangan niat macam-macam, supaya apa? Supaya Anda selamat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.